ada lagi gitu kan, panjang banget. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Imanda. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel aku, perkenalkan aku Imanda dan aku suka bahas tentang beauty, lifestyle, dan fashion. So, kalau kalian suka dengan topik itu, langsung aja subscribe channel aku. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang step-step atau urutan pakai skincare. Kenapa? Karena aku sempat diskusi sama teman aku, ya teman aku ada yang komplain sama aku, katanya aku udah pakai yang kamu rekomendasiin, kenapa nggak jadi bagus di muka aku gitu. Pas aku tanya-tanya, ternyata dia cuma pakai itu aja gitu kan, cuma pakai sabun sama serum aja, nggak ngerti bener-bener kalau skincare itu supaya dia bekerja yang lebih maksimal itu ada urutan-urutannya. Nah, jadi berangkat dari situ aku kayaknya merasa perlu banget nih bikin video ini untuk menjelaskan bahwa supaya kinerja si skincare itu maksimal di kulit kalian itu harus pakai sesuai dengan urutannya gitu. Nggak bisa kalian cuma pakai kayak sabun sama serum doang terus berharap muka kalian kinclong gitu kan. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai videonya. Nah, jadi yang mau pertama aku jelasin di sini adalah ada yang namanya basic skincare routine. Nah, basic skincare routine ini adalah urutan skincare yang harus kalian pahami sebagai dasar. Jadi kalian tuh kalau mau ngembangin skincare, kalian harus tahu dasarnya ini dulu yang kalian pakai. Apa aja? Itu ada 4 step sebenarnya. Yang pertama adalah cleansing, terus yang kedua ada toning, yang ketiga ada moisturizing, yang keempat ada protecting. Cleansing sendiri sebenarnya ada yang double cleansing, ada yang triple cleansing, terus bisa juga sebenarnya cleansing kalau untuk kalian yang kulitnya lagi dehidrasi atau lagi iritasi atau lagi sensitif, kalian bisa cukup kok pakai air juga cukup atau micellar water aja cukup, jadi nggak harus pakai sabun juga cukup kayak gitu. Jadi fungsinya adalah membersihkan. Jadi kalau siang kalian tetap, kalau pagi kalian juga tetap boleh melakukan aktivitas cleansing walaupun nggak harus kayak double cleansing atau triple cleansing gitu ya. Nah, kalau triple cleansing sendiri itu biasanya cleansing oil atau cleansing balm, sabun dengan micellar water. Biasanya kayak gitu triple cleansing supaya make up, kalau misalnya kalian pakai make up, supaya make upnya itu lebih bersih lagi terangkatnya. Jadi nggak ada yang benar-benar bersisa di pori-pori, nggak ada yang bersisa di kulit, jadi nggak menyebabkan kulit kalian berjerawat atau iritasi atau sensitif kayak gitu. Nah, kalau misalkan pagi sebenarnya nggak perlu sampai kayak double cleansing atau triple cleansing karena kan cuma membersihkan sisa-sisa krim malam atau sisa-sisa sleeping mask misalkan. Jadi cukup kayak basuh pakai air, terus kalau kalian suka pakai sabun nggak masalah pakai sabun, tapi kalau aku biasanya nggak pakai sabun, jadi aku cukup pakai micellar water aja yang water base ya, nggak yang oil base. Nah, jadi cukup kayak gitu aja sebenarnya, nggak masalah gitu. Yang penting kalian tetap harus melakukan cleansing, tahap cleansing ini tetap harus dilakukan. Nah, yang kedua ini adalah tahap toning, yaitu pakai toner. Toner ini fungsinya sebenarnya menyeimbangkan pH kulit setelah kita mencuci muka dengan sabun. Jadi beberapa toner juga mengandung bahan-bahan yang bisa menghidrasi kulit, terus juga bisa mencerahkan juga ada. Jadi ada toner yang memang mengandung kayak niacinamide atau hyaluronic acid atau bahan-bahan lainnya yang bisa melembabkan, mengembalikan pH kulit sekaligus melembabkan dan mencerahkan juga ada kayak gitu. Nah, selanjutnya itu setelah toning tadi ada juga moisturizing. Jadi setelah cleansing, toning, lalu moisturizing. Moisturizing ini adalah melembabkan. Jadi kita memakai pelembab. Kalau pagi ya kita pakai day cream, kalau malam berarti kita pakai night cream gitu. Penting banget moisturizing ini. Jadi banyak yang ternyata menyepelekan memakai pelembab gitu. Jadi kayak ada rekomendasi serum ini bagus, tapi dia beli serum aja tapi dia nggak pakai moisturizer gitu kan. Aku juga shock juga. Jadi moisturizer ini penting banget karena dia ini memberikan kelembaban pada kulit. Dengan kelembaban kulit yang pas, kulit itu akan bisa meregenerasi dirinya sendiri dengan lebih baik gitu. Akhirnya kita bisa mendapatkan tekstur kulit yang lebih sehat dan kondisi kulit yang lebih sehat gitu dengan menggunakan moisturizer seperti itu. Nah, yang keempat ini adalah protecting. Protecting ini arahnya lebih ke penggunaan sunscreen di siang hari gitu kan. Sunscreen, sunblock, pokoknya itu penting banget. Dan ini juga banyak banget yang disepelekan sama orang gitu. Padahal paparan sinar matahari itu adalah penyebab paling besar terjadi flek hitam dan penuaan dini. Jadi makanya kenapa penting banget penggunaan sunscreen untuk hasil skincare yang lebih maksimal secara keseluruhan gitu. Nah, itu tadi semua basic skincare. Sekarang aku mau tambahin kayak
Terus essence, serum, ampul, booster itu apa sih? Itu di mana? Terus belum lagi kalau pakai sheet mask gitu kan, itu di mana? Belum lagi eksfoliasi. Nah, sekarang aku jelasin. Jadi dari 4, dari ada tadi cleansing, toning, moisturizing, dan protecting. Sekarang aku mau tambahin rangkaiannya menjadi lebih banyak. Gitu. Pertama dimulai dari eksfoliasi dulu. Kalau kalian tahu, eksfoliasi ini penting untuk meluruhkan sel-sel kulit mati yang ada di kulit kita supaya nggak jadi penumpukan penyumbatan pori-pori dan kulit yang kusam begitu kan. Nah, eksfoliasi ini sebenarnya ada 2 jenis. Aku nggak akan jelasin panjang lebar karena akan panjang banget apa aja eksfoliasi. Aku cukup jelasin yang intinya aja. Jadi ada physical exfoliant dan chemical exfoliant. Jadi kalau physical exfoliant tuh jenisnya biasanya yang lebih kayak pakai scrub gitu kan, atau peeling spray sekarang gitu. Jadi dia itu perlu kayak digosok-gosok terus keluar dakinya, itu adalah physical exfoliant. Physical exfoliant ini sebenarnya bisa kalian masukkan di rangkaian cleansing gitu. Jadi setelah pakai sabun, terus kalian bisa pakai scrub lagi, lalu kan kalian bilas, baru kalian langsung pakai toner lagi. Jadi urutannya seperti itu. Nah, kalau chemical peeling gimana? Chemical peeling ini biasanya tergantung dari jenisnya. Chemical exfoliant ini ada yang bentuknya toner, ada yang bentuknya serum. Nah, kalian tinggal pakai sesuai urutannya. Jadi kalau misalkan exfoliant toner itu kalian bisa pakai saat kalian pakai toner, berarti setelah pakai cleansing, seperti itu. Terus gimana dengan essence, serum, ampul, booster? Yang mana ini gitu kan? Sebenarnya kayak essence, serum, ampul, booster tadi itu adalah skincare tambahan yang penggunaannya kita sesuaikan dengan permasalahan kulit kita. Jadi kalau misalkan kulit kita ada dark spotnya, berarti kita butuh serum atau essence yang apa. Terus kalau misalkan kita terlalu berkerut atau misalkan pori-pori kita besar, kita butuh kandungan-kandungan pada serum atau essence yang mana gitu kan. Nah, sekarang aku jelasin kalau essence itu sebenarnya apa. Essence itu lebih berhubungan kepada menghidrasi kulit atau memperbaiki tekstur kulit, melembabkan. Biasanya hubungannya lebih ke situ gitu. Nah, kalau serum ini biasanya dia lebih lebih dalam meresapnya, lebih kerjanya lebih kuat daripada essence tadi. Nah, biasanya serum ini dibutuhkan untuk permasalahan kulit yang lebih kompleks lagi, yang lebih susah lagi. Misalkan kita ada dark spot yang nggak bisa hilang dengan hanya pakai moisturizer, dengan hanya pakai essence, itu nggak bisa hilang gitu. Kita butuh kandungan skincare yang lebih kuat lagi untuk memperbaiki itu. Nah, kita butuh serum di sini. Berarti misalkan kita ada dark spot, berarti kita butuh serum dengan kandungan niacinamide misalkan, atau misal kulit kita terlalu kusam atau terlalu kering, berarti kita butuh serum dengan hyaluronic acid. Atau misalkan kita ada kerutan-kerutan halus gitu atau pori-pori yang besar, berarti kita butuh serum dengan kandungan retinol misalnya, kayak gitu. Jadi yang lebih spesifik mengatasi permasalahan kulit yang lebih kompleks. Selanjutnya ini ada ampul. Nah, ampul itu apa? Ampul itu lebih terkonsentrat dibandingkan dengan serum. Jadi lebih keras lagi istilahnya gitu, lebih berat lagi kerjanya. Biasanya menyelesaikan lebih cepat dibanding serum. Jadi banyak yang kayak misalkan mau nikahan gitu kan, butuh cepat kinclong kulitnya, itu bisa pakai ampul. Tapi aku sarankan untuk penggunaan skincare yang terlalu berat, terlalu keras kayak gitu, jangan terlalu sering. Artinya misalkan kita pakai memang ketika ada masalah aja gitu. Jadi kalau ketika kulitnya sehat ya udah nggak usah pakai, nggak apa-apa. Tapi misalkan kayak begitu ada bekas jerawat misalkan susah hilang, baru kita pakai, itu nggak masalah kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada booster juga. Jadi ada booster, biasanya bilangnya ini dipakai sebelum serum. Jadi fungsinya biasanya lebih memaksimalkan kinerja serum. Kalau misalnya pakai essence atau pakai serum, bisa di antara keduanya, jadi essence, booster, dan serum gitu. Nah, tapi dari semuanya itu sebenarnya kita nggak perlu pakai semua ya. Kayak misalkan udah dari basic skincare itu terus kita pakai essence, pakai serum, pakai
ampul juga, terus pakai booster juga. Iya kalau mau pakai nggak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak bahan kimia juga yang masuk ke kulit kita itu juga nggak baik juga kan gitu. Jadi minimalis skincare aja itu nggak masalah sebenarnya gitu. Jadi ketika kita misalkan ada masalah kulit, misalkan ada dark spot, pakai serum atau pakai essence, pakai serum, ketika kita udah pakai serum udah membaik nih, ya udah diberhentikan juga nggak apa-apa, pelan-pelan kayak gitu. Nah terus gimana kalau pakai sheet mask? Ada lagi gitu kan, panjang banget gini. Kalau sheet mask itu biasanya kalau aku pakai mau gimana nih, misalkan mau bener-bener kita ngambil manfaat dari sheet masknya itu, ya berarti kita pakai sheet masknya itu sebelum serum gitu kan. Jadi supaya dia lebih meresap dulu. Jadi setelah pakai toner kita pakai sheet mask dulu. Karena di sheet mask juga sudah ada serum. Kalau aku biasanya kalau udah pakai sheet mask, aku nggak pakai serum lagi dulu gitu, karena biasanya kandungan dari sheet mask itu juga udah cukup bagus banget, karena kan di sheet mask itu ada cairannya ya, ada serumnya juga sebenarnya dalam sheet mask itu. Jadi biasanya aku nggak pakai serum, tapi kalau kalian mau pakai serum, kalian bisa pakai serum setelahnya. Nah terus gimana sih sebenarnya urutan yang tepat banget yang harus kita lakuin dari basic skincare dengan ditambah-tambahkan tadi essence, serum, ampul, bla 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 itu. Jadi sebenarnya gampangnya adalah kalian itu lihat dari teksturnya. Pemakaian skincare itu pertama biasanya dari yang teksturnya paling encer ke yang paling kental dulu. Jadi apa? Jadi toner biasanya kan setelah cleansing itu yang paling mendekati air teksturnya adalah toner. Baru habis toner kalau misalkan kalian lengkap ya, itu pakai essence. Essence itu dia teksturnya itu lebih kental dari toner tapi lebih lebih encer daripada serum. Dari toner ini kalian bisa langsung ke serum atau ke ampul gitu. Kalau kalian nggak pakai booster, tapi kalau kalian pakai booster dari essence bisa pakai booster dulu, baru pakai serum gitu. Nanti setelah pakai serum baru kalian pakai moisturizer gitu. Moisturizer dipakai di akhir untuk kayak melayer sebagai penutup gitu, sebagai lapisan terakhir dari skincare. Nah, kalau misalkan pakai obat totol jerawat gimana? Pakai obat totol jerawat sebenarnya tergantung tipe kulitnya lagi. Biasanya pakai obat totol jerawat itu kan di malam. Biasanya dipakai di sebelum night cream. Tapi kalau misalkan dipakai sebelum night cream, bagusnya nggak ditumpuk gitu ya. Jadi misalkan pakai obat totol jerawatnya itu di area yang berjerawat, ya udah di area yang jerawatan itu dilewat night creamnya. Tapi bisa juga kalau buat kalian yang kulitnya terlalu kering dan butuh pelembab banget nih ya, biasanya kayak aku ya, misalkan aku ini kan tipe kulitnya kalau misalkan di area pipi ini kering banget, jadi kalau di jerawat di area pipi tetap aku tumpuk dulu pakai moisturizer, pakai krim malam, baru setelahnya aku kasih obat totol jerawat kayak gitu. Jadi setelah pakai moisturizer baru dikasih obat totol jerawat gitu. Nah terus kalau sleeping mask gimana? Kalau sleeping mask itu ya jelas dia ada di paling akhir tahapan dari dari night skincare routine. Jadi dia adanya di paling akhir dan dia dipakai tidur, lalu baginya baru dibilas kayak gitu. Nah itu aja urutan-urutan skincare steps yang harus kalian pahami untuk pemula yang mungkin baru pakai skincare, dan itu harus banget diperhatikan sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau terlalu banyak rangkaian skincare-nya, kalian bisa cukup pakai yang basic skincare routine aja yang tadi 4 itu, yang cleansing, toning, moisturizing, dan protecting aja. Cukup itu nggak masalah. Tapi dengan catatan kulit kalian misalkan udah cukup bagus gitu, cukup sehat, misalkan kayak masih remaja, masih bagus, itu cukup pakai itu. Cuma untuk kayak melembabkan aja, nggak terlalu ada masalah kayak flek hitam, kerutan halus, dan berbagai macam masalah-masalah penuaan dini itu nggak ada, ya kalian bisa cukup pakai 4 basic skincare routine itu aja. Tapi kalau misalkan kalian kulitnya udah cukup ada masalahnya nih, udah cukup banyak masalah asal jangan masalah hidup ya, itu kalian bisa tambahkan misalnya kayak tadi essence, serum, tapi disesuaikan dengan permasalahan kulitnya. Jangan kayak kalian cuma beli sabun terus beli serum doang, terus kalian berharap kulit kalian glowing, glow skin kayak orang-orang Korea gitu. Aduh, mohon maaf ini mah. Mohon maaf. Oke.
Semoga membantu teman-teman lebih paham lagi tentang skincare, dan semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Jangan lupa follow aku di Instagram aku di @ayuimanda. Jangan lupa subscribe juga channel aku, dan see you guys on my next video. Bye bye.